Saya mulai ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan membicarakan tentang aspek medico-legal visum et repertum. Jadi eh, mungkin eh, kalau misalnya kita membicarakan aspek medico-legal, mungkin pertanyaannya adalah yang mendasar kenapa semua dokter wajib mengetahui aspek medico-legal visum et repertum. Nah, dalam membahas hal ini, saya akan membagi menjadi, saya akan mulai dengan ilustrasi, lalu saya akan sampaikan dasar hukum, baru kita akan membahas tentang aspek mediko-legal, dan terakhir, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan bahas kasus-kasus mana saja yang memerlukan kewaspadaan mediko-legal. Oke, semua dokter, khususnya dokter klinis, ya, yang menangani pasien, dalam melaksanakan tugasnya baik di poliklinik ataupun di UGD akan eh, menghadapi pasien-pasien, bukan hanya pasien yang sakit dalam arti eh, apa namanya, gastritis, diare, sakit infeksi atau sebagainya, tapi tentunya akan juga menghadapi pasien yang mengalami trauma. Ya. Trauma itu bisa sebabnya macam-macam, apakah itu karena penganiayaan, karena kecelakaan, bisa juga karena kecelakaan kerja ya, selain kecelakaan lalu lintas, bisa juga mengalami kekerasan, misalnya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap rumah tangga. Itu semua adalah hal-hal yang setiap hari dihadapi semua dokter. Jadi apa namanya, kasus-kasus apa saja yang perlu diwaspadai, maksudnya yang perlu kita tahu aspek mediko-legalnya, itu nanti kita akan bahas. Namun ini adalah kasus-kasus yang paling sering kita hadapi dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana kalau kita menghadapi pasien yang mengalami trauma, di mana sebelumnya pasien tersebut setelah kejadian langsung datang ke rumah sakit, namun dia minta diobati dan divisum, namun dia belum lapor ke polisi. Nah, bisa juga kita menghadapi pasien yang datang sudah lengkap, sudah ada permintaan visumnya, setelah kejadian dia sudah lapor ke polisi, sudah di sana sudah dibuatkan BAP singkat, surat bukti lapor, sehingga datang ke rumah sakit itu dengan surat-surat permintaan visum yang sudah lengkap. Nah, ini nanti akan kita bahas ya, jadi caranya menghadapinya bagaimana dan aspek mediko-legalnya. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke awal dulu mengenai definisi visum et repertum. Kalau kita sering baca buku, itu banyak sekali definisi yang menerangkan tentang visum et repertum itu apa artinya. Namun saya di sini mau mengquote ya dari dua kepustakaan. Pertama dari Prof. Herkutanto, di mana mengatakan bahwa visum et repertum itu merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Pada bukunya Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Dr. Munim almarhum menyatakan bahwa suatu visum itu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya, serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Di sini ada unsur-unsur kata-kata tertentu yang perlu kita pegang. Ya, pertama, alat bukti dalam proses peradilan. Kedua, memenuhi standar penulisan rekam medis dan memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Ya, itu apa saja yang dikandungnya, yaitu apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti. Ya, yang diperiksanya, barang bukti itu apa nanti kita bahas, serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Ya. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan visum dan standar format visum itu nanti akan dibahas oleh teman-teman saya yang terhormat, teman sejawat Dr. Suryo dan Dr. Farah. Dasar hukum itu sebenarnya ada banyak, saya mau fokus ke beberapa pasal aja yang paling penting.
Ya, dimana kalau kita lihat tadi alat bukti, barang bukti itu termasuk alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 133 KUHP pasal 1 dan pasal 2 menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan ahli sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pembedahan mayat. Jadi di sini pasal 133 itu kita lihat bahwa sebenarnya untuk pembuatan keterangan ini tidak hanya kepada dokter ahli forensik saja, tapi dokter umum sebenarnya juga bisa diminta bila memang polisi memerlukan keterangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pada peristiwa trauma fisik atau perlukaan, di mana apabila seorang dokter murni sebagai klinisi, dia akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan pasien melalui pemeriksaan baik anamnesis maupun pemeriksaan fisik, ya. Lalu setelah itu ditemukan diberikan obat dan tindakan medis lainnya, misalnya ada curiga ada fraktur, tentunya akan dilakukan ronsen misalnya, atau apabila ada curiga intoksikasi akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, karena kita tujuannya untuk memulihkan kesehatan pasien, mungkin kita akan bertanya, deskripsi luka yang terperinci itu perlu atau tidak begitu. Namun, kalau kita lihat dari aspek mediko-legalnya, tujuan pemeriksaan itu untuk dapat merekonstruksi peristiwa penyebab terjadinya luka dan memperkirakan derajat keparahan luka. Sehingga dengan demikian, diperlukan deskripsi luka yang jelas dan terperinci. Jenis lukanya apa, tepi lukanya apa, lokasi luka, dan seterusnya. Jadi dalam hal seperti ini memang ada dua hal yang berbeda dalam arti begini, seorang dokter yang merupakan treating dokter, dia akan evaluasi keadaan pasien berkaitan dengan keluhan atau penyakit yang dideritanya. Dia akan memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosis yang didapatkan dari pemeriksaan klinis dan penunjang. Seorang assessing dokter, dia akan melakukan evaluasi klinis yang komprehensif. Lalu dia akan meminta pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis, penilaian derajat luka, serta kemampuan atau keterbatasan pasien atau korban dalam hal ini dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya. Dalam arti begini, apabila misalnya seorang pasien anggaplah mengalami kecelakaan, mungkin seorang treating dokter akan fokus kepada luka yang paling berat. Mungkin ada misalnya luka terbuka pada kepalanya yang menyebabkan dia ada amnesia. Dia akan fokus untuk penanganan itu, sedang tidak mencatat dengan jelas adanya luka-luka lain. Misalnya kecelakaan ada luka-luka karena primer, luka-luka lecet, atau misalnya luka-luka memar dan sebagainya karena cedera sekundernya. Sebagai seorang assessing dokter, dalam menghadapi kasus seperti ini, maka semua jenis luka wajib kita catat. Ya. Kalau misalnya seorang treating dokter, tentu dia akan fokus ke yang paling berat, karena dia akan memeriksa dan akan melakukan memerintahkan adanya pemeriksaan penunjang untuk menangani luka yang paling berat tersebut yang utama. Ya. Untuk luka-luka lain mungkin hanya akan dicatat secara sekilas aja gitu, karena mungkin tindakan yang akan dilakukan hanya berupa pembersihan luka yang sederhana. Namun seorang assessing dokter, dia wajib mencatat sedetail mungkin apa saja yang didapatkan gambaran kekerasan pada pasien atau korban yang diperiksa tersebut. Makanya kalau pada gambar ini kita lihat seorang assessing dokter itu tools-nya banyak dan bervariasi ya, maksudnya berbeda dengan seorang treating dokter. Dia menggunakan penggaris, dia akan menggunakan diagram tubuh ya untuk memudahkan pekerjaannya, dan juga mungkin bila perlu untuk didokumentasi dia akan melakukan foto luka. Bedanya apa gitu pada seorang pasien yang berobat dengan pasien yang bawa visum et repertum? Visum et repertum itu kan seperti kita di pasal 133 KUHP tadi,
itu diminta oleh pihak kepolisian atau penyidik. Tujuan visum adalah untuk penegakan keadilan. Ya. Kerahasiaan visum itu hanya dapat, dalam arti maksudnya gini, visum itu hanya dapat diambil atau diterima oleh penyidik. Ya. Pembukaan rahasia pun itu tidak perlu adanya izin pasien. Satu subjek juga di sini itu adalah pasien sebagai benda bukti gitu, bukan sebagai pasien belaka gitu ya. Maksudnya bukan sebagai pasien yang diobati gitu. Catatan medik itu kerahasiaan pasien boleh tahu diberikan kepada pasien bukan dalam bentuk rekam medik tapi dalam bentuk resume. Nah, di situ ada informasi mengenai apa saja temuan klinis, apa saja mungkin temuan penunjang bila dilakukan, dan apa saja yang diobati. Kalau ini untuk pembukaan rahasia memang perlu dengan seizin pasien. Karena visum et repertum tujuan untuk penegakan keadilan dan diminta oleh kepolisian, maka untuk nanti pembukaannya berkaitan dengan proses penyidikan itu tidak perlu adanya izin pasien. Kalau kita gabungkan aspek legal dan aspek medis, nah aspek mediko-legal visum et repertum itu ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Pertama, visum et repertum itu adalah satu alat bukti yang sah, sebagaimana tertulis dalam 184 KUHP mengenai alat-alat bukti yang sah di pengadilan. Kedua, visum et repertum itu menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Nanti mengenai bagian visum itu apa saja, mulai dari pembukaan, pemberitaan, dan kesimpulan, dan penutup, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Farah dengan lebih mendetail lagi. Selanjutnya, visum et repertum itu secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum. Dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Bagi penyidik atau polisi, visum et repertum berguna untuk mengungkapkan perkara. Sedang bagi penuntut umum, jaksa, atau perangkat pengadilan lainnya, keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan. Bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Kewaspadaan mediko-legal dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari masih ada yang kasus-kasus di mana kita perlu mewaspadai. Kalau kita semua telah mengalami bahwa tidak semua kasus itu datang ke tempat kita dengan adanya visum et repertum yang sudah diminta polisi. Khususnya apa? Khususnya misalnya gini, kasus yang mengalami trauma darurat atau gawat darurat. Korban membutuhkan perawatan segera walau belum ada surat permintaan visum. Ya, misalnya pasien dibacok di leher, dia nggak mungkin dia datang ke polisi dulu sebelum dia pasti akan cari pengobatan dulu gitu kan. Atau misalnya pada kasus-kasus di mana tidak atau belum jelas unsur pidananya. Ya. Nah ini kita perlu waspada gitu, di mana sebagai clinical dokter, misalnya dokter umum yang bertugas di UGD atau di poliklinik gitu ya, atau di puskesmas atau mungkin di semua gitu yang menghadapi pasien secara langsung, itu kita tetap perlu mewaspadai gitu. Dalam arti gimana, walaupun dia belum membawa surat permintaan visum, kita perlu dalam pemeriksaan pasien kita tetap perlu memperhatikan aspek mediko-legal tadi. Ya. Ini kasus-kasus apa saja yang memerlukan kewaspadaan tersebut. Ini saya ambil dari buku Clinical Forensic Medicine ya, di situ ada banyak tuh, ada sekitar 27 kasus. Namun ini saya sampaikan yang mungkin paling sering terjadi ya, mungkin di tiap daerah berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya kayak secara pribadi saya di daerah Jakarta Timur dekat kawasan industri, jadi sering juga terjadi kecelakaan kerja. Ya. Mungkin pada tempat lain itu dapat terjadi juga frekuensi kasusnya yang berbeda-beda. Ya. Kasusnya apa saja yang memerlukan kewaspadaan mediko-legal?
adalah kasus antara lain kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, lansia, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, intoksikasi, adanya luka bakar, luka tembak, adanya malpraktek, misalnya pasien habis jatuh dari motor dia berobat ke dukun, tapi setelah diurut malah terjadinya kompartemen sindrom, ya. Atau dalam keadaan tertentu pemeriksaan terhadap tersangka, di mana polisi datang ke dokter untuk menanyakan apakah misalnya pada tersangka ini terdapat adanya tanda-tanda kekerasan atau mungkin eh, diperlukan pemeriksaan visum et repertum psikiatri, ya. Namun memang visum et repertum psikiatri itu eh, dikompeten untuk dilakukan oleh psikiater, bukan kedokteran forensik, ya, bukan spesialis forensik. Lalu ada juga kasus lain. Nah, semua kasus ini itu kita harus memiliki kepekaan dan kewaspadaan agar di mana pada saat pemeriksaan kita tidak hanya memerhatikan sebagai treating dokter saja, tapi juga sebagai assessing dokter, di mana unsur-unsur yang perlu kita perhatikan adalah deskripsi luka yang jelas, ya, pemeriksaan yang memenuhi standar, dan dari hasil pemeriksaan itu kita dapat kesimpulan ini pasien ini apakah kekerasannya disebabkan apa dan derajat lukanya ringan, sedang, atau mungkin bisa berat atau malah menewaskan pasien tersebut. Kalau kita membahas mengenai prosedur permintaan visum et repertum, memang secara sederhana itu pada saat pasien itu mengalami tindakan pidana misalnya, ya, seperti penganiayaan, dia akan lapor ke polisi itu akan menerbitkan surat permintaan visum yang dialamatkan ke rumah sakit atau institusi lain, ya, pada tempat tertentu yang dimana rumah sakitnya jauh mungkin, ya. Lalu dokter akan menerima dan melakukan pembuatan visum et repertum setelah dilakukan pemeriksaan. Namun bisa juga dalam keadaan tertentu seperti yang saya sampaikan tadi, di mana pasien itu dalam keadaan darurat atau misalnya pasien kecelakaan dalam keadaan tidak sadar, pasien itu datang ke UGD itu belum ada dengan surat permintaan visumnya. Kalau hal ini kita juga wajib berusaha mencatat dan mengakses pasien tersebut dengan memperhatikan aspek mediko-legalnya. Dalam keadaan tertentu, kita juga apabila kita duga adanya suatu tindak pidana, tidak jarang seorang dokter atau perangkat rumah sakit lainnya, perawat atau mungkin direksi, wajib melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana terhadap pasien. Sebagai contoh, misalnya yang paling sering mengalami kerancuan, misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Sering timbul pertanyaan dari dokter umum atau misalnya dari teman-teman klinisi lainnya, bagaimana kecelakaan itu apakah selalu tindak pidana gitu, ya? Maksudnya apakah wajib dilaporkan? Bagaimana kalau misalnya pihaknya itu minta berdamai atau sebagainya? Namun kita wajib juga mengetahui bahwa di prosedur kecelakaan itu pelaporannya di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa proses penyidikan kasus kecelakaan itu sebenarnya sama dengan proses proses kasus pidana. Kenapa? Karena pertama seorang polisi atau pihak penyidik itu, Polantas dalam hal ini, itu dia akan berusaha melakukan penyidikan di TKP, juga memeriksa saksi serta kendaraannya. Itu dengan demikian dia akan menentukan apakah memang ada unsur pidana dalam hal ini. Jadi dengan demikian kita juga perlu memeriksa semua pasien kecelakaan dengan memperhatikan aspek mediko-legalnya. Pada undang-undang tersebut juga semua kasus kecelakaan itu wajib dilaporkan. Bahkan bagi yang tidak melapor itu sebenarnya ada sanksinya juga, ya. Pada kasus kecelakaan lalu lintas itu ada 3 unsur. Unsur pasien atau korbannya, manusia, human factor, bisa juga unsur dari kendaraannya
atau mungkin jalannya. Pada kasus kecelakaan itu bisa menyebabkan kerusakan pada benda atau kendaraan, korban luka-luka ringan atau berat, dan korban tewas. Dalam hal ini, visum et repertum tujuannya selain untuk menentukan derajat luka dan jenis kekerasan, bisa juga dalam tahap lanjut nanti digunakan untuk pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan tersebut. Oke, saya lanjut ke kesimpulan. Jadi, visum et repertum merupakan salah satu bentuk bantuan dokter dalam penegakan hukum dan proses keadilan. Visum et repertum merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan, sehingga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Sebuah visum et repertum yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Penentuan derajat atau kualifikasi luka memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan. Bagi praktisi kesehatan diharapkan dapat mengupayakan prosedur pembuatan visum et repertum, khususnya visum et repertum perlukaan yang memenuhi standar, karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang. Nah, kalau tadi saya sudah bahas mengenai aspek mediko-legalnya, kasus apa saja yang kita wajib mewaspadai aspek mediko-legalnya. Dan saya juga telah mencoba menjelaskan kenapa itu penting dan manfaatnya itu apa. Nah, sebagai akhir kata, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan disampaikan mengenai pemanfaatan visum et repertum dalam penegakan keadilan, serta standar visum et repertum itu seperti apa. Karena kita lihat itu kan tadi harus syarat-syaratnya harus memenuhi syarat yang diperlukan untuk sistem peradilan. Ya. Nah, nanti untuk hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh teman sejawat saya yang terhormat, Dr. Suryo dan Dr. Farah. Ya. Untuk sementara saya menyajikan latar belakang mungkin ya, jadi aspek mediko-legal serta keperluan kita untuk mewaspadai kasus-kasus apa saja yang mengandung aspek mediko-legal, serta dokter sebagai treating dokter dan assessing dokter itu apa bedanya dan apa saja tugasnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk waktu selanjutnya saya sampaikan ke moderator, mudah-mudahan waktunya tidak habis pada saat mulai presentasi tadi. Terima kasih, dokter.